Iya, dulu mungkin sempat ketemu kita di UGM, cuman ibu sebagai mahasiswa, Simbah sebagai pedagang kaki lima. Oh, Simbah jangan-jangan saya sering jajan di Simbah ya. Iya, makanya siang ini Simbah makanya senang sekali ada tamu dari Kampar Riau. Mohon maaf ini kalau tidak salah Ibu Yusi Prastiningsih MM ya, Dokter Gigi Yusi Prastiningsih MM. Luar biasa ini. Nah, ini mohon maaf ini Simbah ngomongnya kayak gini karena juga gigi Simbah ini kayaknya perlu diservis sama Ibu. Oh, giginya perlu di ini ya. Nanti ya Simbah ya, kalau kita ketemu. Iya. Nanti cabut satu gratis satu ya Mbak ya. Wah, kok malah serem nih cabut satu gratis satu. Ngomong-ngomong, Bu Dokter, ini mohon maaf ini saya manggilnya Bu Dokter atau Bu Bupati. Bu Yusi juga nggak apa-apa, terserah. Oh iya. Oh. Iya ini mohon izin Bu Yusi ini ya. Ini Simbah ini dulu juga sempat ditawarin berkaitan masalah gigi itu. Masa Simbah mau pasang gigi palsu kok malah ditawarin gigi yang asli. Simbah yo nggak mau ya Bu. Oh. Katanya ini asli dari Pak Detarjo yang sudah almarhum 10 tahun yang lalu. Ini aslinya mau dipakai silahkan kayak gitu. Simbah ya juga nggak mau ya kayak gitu ya. Nah, tunggu dulu. Simbah ini tahu nggak Kampar tuh di mana? Jangan-jangan Simbah nggak tahu Kampar di mana? No, Simbah ya tahu. Simbah itu dulu itu juga sering dikasih tahu sama cucu Simbah di pelajaran geografi. Kalau Kampar itu di Riau kalau tidak salah kaitannya. Kampar di Riau. Ya, jadi Kampar itu mungkin bagi pendengar atau pemirsa yang lain juga belum tahu. Kampar itu salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan kurang lebih jaraknya sekitar. Sebenarnya Kampar mengelilingi Pekanbaru. Pekanbaru itu ibu kota Riau. Di Kampar itu dikelilingnya adalah Pekanbaru. Ada di Kampar sebelah kirinya Pekanbaru, ada Kampar juga di sebelah kanannya Pekanbaru. Wah, berarti malah cenderung lebih luas ya Bu ya. Kami sekarang juga transportasi relatif mudah karena sudah ada jalan tol. Jadi kapan Simbah mau main ke Kampar, lebih gampang lagi sekarang Simbah. Wah, luar biasa ini. Semoga Simbah diberi kesehatan, bisa bertemu dengan Ibu Yusi, bisa ngangsu karo dengan ini wanita-wanita sukses seperti ini kan. Simbah seneng sekali ya bisa ngobrol sama ibu yang sukses ini gitu ya Bu ya. Iya. Bu, ini Simbah mau nanya ini, Bu Yusi ini kan sebagai ketua tim penggerak PKK seperti itu ya. Halo, apakah terhubung dengan Ibu Yusi? Iya. Iya, ini mohon maaf ini. Mbak hilang kemana Mbak? Iya. Hilangin Mbak atau saya ya? Ini mungkin Simbah karena Simbah sudah tua jadi sukanya ngilang-ngilang kayak gitu ya. Ini Ibu Yusi, ini mohon izin ini Bu Yusi. Simbah itu mau tahu tentang kegiatan PKK yang ada di Kabupaten Kampar itu kegiatannya seperti apa saja. Karena ini Ibu Yusi kan merupakan tim penggerak PKK Kabupaten Kampar ta? Iya. Jadi kalau Kampar sama seperti kabupaten lain, kota lain, daerah lain di Indonesia, kita punya 4 kelompok kerja untuk PKK. Kelompok kerjanya ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, ada Pokja 4. Juga kita punya sekretariat PKK. Untuk PKK Kabupaten Kampar sendiri, untuk Pokja 1, kegiatannya sesuai dengan hasil Rakernas PKK, di mana tentang Paredi. Paredi itu apa? Untuk pendidikan anak remaja di era digital. Jadi kegiatannya itu bisa seperti penyuluhan narkoba, kemudian seperti bagaimana menanamkan kembali budaya gotong royong itu di Paredi. Kemudian Pokja 2 kita punya Gelari Pelangi. Gelari Pelangi itu kita sampai memberdayakan usaha peningkatan pendapatan keluarga P2K-nya. Jadi bagaimana peningkatan pendapatan keluarga di tiap-tiap rumah tangga bisa sampai peningkatan pendapatan di desanya. Nah, jadi ada usaha itu, ada UMKM-nya yang kayak gitu dikelola oleh desa. Kemudian Pokja 3
Pokja 3 kita punya Aku Hatinya PKK. Aku Hatinya PKK, di situ ada amalkan halaman asri, tertib dan nyaman. Jadi pemanfaatan halaman rumah kita untuk misalnya tanaman. Jadi ada tanaman obat tradisional, ada kemudian lumbung desanya, ada tanaman seperti misalnya jagung atau kemudian singkong seperti itu bagaimana pemanfaatannya itu di Pokja 3. Kalau di Pokja 4 punya program keluarga tanggap tangguh siaga bencana. Jadi bagaimana misalnya bencana kebakaran, keluarga tahu bagaimana mengatasinya. Kemudian sekarang ada stunting kan, isu nasional itu stunting. Nah, stunting itu menjadi ujung tombaknya juga tanggung jawabnya di Pokja 4 PKK. Jadi kegiatan-kegiatan PKK di Kabupaten Kampar sama seperti di kabupaten lain di Indonesia berjalan sesuai dengan hasil Rakernas PKK. Wow, seperti itu. Jadi ini kan programnya merupakan program nasional seperti itu ya, yang diturunkan ke daerah-daerah sampai ke desa. Iya. Wah, luar biasa ini ya. Oh, tadi itu si Mbah itu jadi keinget almarhum Mbah Uti. Mbah Uti itu dulu kalau misalkan habis pertemuan PKK itu suka bikin masak-masak yang baru itu loh. Kemarin dulu itu Simbah pernah dibikinin bolu. Oh, kok kamu bisa bikin bolu kayak gini, Toti? Iya, bolu. Ini karena Uti tadi dikasih tahu di acara program PKK ibu-ibu RT jadi kalau kegiatan gitu. PKK itu kan sampai ke desa ya. Di desa pun kita punya kan Ibu Camat juga sebagai ketua tim penggerak PKK kecamatan. Kemudian nanti sampai ke desa-desa kita punya juga Ibu ketua tim penggerak PKK desanya. Jadi memang diharapkan PKK itu sampai ke rumah-rumah, sampai ke desa-desa di seluruh wilayah. Mbak. Wah, ini berarti Ibu Yusi ini benar-benar wanita yang tahu sampai ke akar-akar tentang bagaimana kondisi dari ibu-ibu terutama yang ada di Kabupaten Kampar ya. Insya Allah. Kalau tahu banyak belum lah Mbak, tapi ya sudah belajar mulai tahu. Wah, itu kondisi gitu Kampar. Luar biasa. Ini kalau berbicara masalah stunting itu kan ya agak-agak prihatin gitu ya, Bun. Yang dilakukan untuk penurunan stunting itu kalau misalkan yang dilakukan oleh TPPS itu seperti apa? Kalau tadi kan disampaikan sama Ibu Yusi 10.000 hari KPK. Iya, itu tadi. Jadi pertama kita punya kader posyandu ya Mbak ya. Kalau kader posyandu itu kan ada sampai ke desa ya Mbak ya. Iya. Jadi kader posyandu adalah ujung tombak kita, adalah mata kita untuk melihat kondisi yang ada di desa tersebut. Dalam arti apa? Si kader nih tahu berapa sih jumlah balita yang datang ke posyandu. Kemudian pada saat datang ke posyandu, kader juga tahu bagaimana cara melakukan pengukuran panjang badan dan berat badan. Jadi ada alatnya Mbak, ada alat pengukuran, nggak kayak timbangan badan kita dewasa tuh nggak, beda lagi. Ini namanya antropometri. Jadi balita yang datang ke posyandu dilakukan pengukuran oleh kader posyandu. Kemudian lagi apa? Jika diketahui balitanya menderita stunting, dapat diberikan PMT, pemberian makanan tambahan. Dan pemberian makanan tambahan diharapkan memanfaatkan kearifan lokal. Jadi kalau di desa yang pisang yang kita olah untuk pemberian PMT bagi balita-balita stunting. Dan itu langsung dimonitoring dilakukan oleh kader-kader posyandu. Demikian, Mbak. Oh gitu. Wah, luar biasa. Jadi pencegahannya itu memang dilakukan sejak dini gitu ya untuk mengantisipasi stunting itu tadi ya. Itu jadi ibu hamil kan juga harus rajin ke posyandu Mbak. Iya. Jadi ini mumpung radio didengerin sama semua, diharapkan kunjungan ke posyandu tidak hanya balita atau bayi yang butuh imunisasi. Setelah imunisasi pun tetap harus datang ke posyandu. Tapi jangan lupa pembentukan otak anak kita akan berkembang pesat di saat umur 0 sampai 2 tahun. Jadi sampai umur 2 tahun perkembangan otaknya itu sampai 85%. Jadi kalau kita terlambat mengejarnya, dikhawatirkan generasi yang akan datang menjadi generasi yang tidak cerdas.
Demikian, Mbak. Oh gitu. Nah ini saya jadi mau tanya, ini saya kan punya ini, ada yang suka bantu-bantu di warung itu kan partner lah bahasa kerennya. Nah ini kan David Suklimin ini kan belum berkeluarga. Nah dia itu kalau misalkan ini nanti untuk mencegah terjadinya stunting pada saat mau program kelahiran, misalkan dia sudah nikah mau program kelahiran itu, untuk melakukan pencegahannya seperti apa ya? Mungkin bisa datang ke Posyandu atau ke mana itu pun? Itulah kenapa kita juga menggandeng Kemenak. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Nah, Kemenak kan berarti calon-calon pengantin, nah yang akan melaksanakan pernikahan. Kalau di Kabupaten Kampar sendiri, bagi yang belum pembinaan tidak bisa diberikan surat nikahnya. Gitu. Jadi harus melalui pembinaan dulu di KUA-nya. Pembinaannya itu apa? Termasuk hal-hal seperti ini. Jadi sebagai wanita usia subur juga diharapkan memenuhi asupan gizinya agar nanti pada saat sudah menjadi pengantin, sudah tidak lagi captain, kemudian hamil, bisa melahirkan anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Jadi pembekalan, lebih tepatnya pembekalan kita juga mengajak kerjasama dengan Kemenak di Kabupaten Kampar. Saya rasa di kabupaten lain juga. Luar biasa. Jadi memang sebenarnya itu kalau masyarakat tahu gitu ya, sebelum melakukan sesuatunya itu akan lebih baik kalau dikonsultasikan terlebih dahulu ya, seperti dengan Bu Yusi ataupun mungkin juga masyarakat, tokoh masyarakat di sekitar kita gitu ya Bu ya. Iya, betul Mbak. Nah, itu itulah kan ini harus dikeroyok rame-rame. Jadi saat itu tidak hanya dikeroyok rame-rame. Kalau kami di PAUD digempur rame-rame PAUD-nya. Jadi kalau stunting juga kita harus keroyok rame-rame untuk mengentaskan. Itu kalau kita berbicara masalah stunting. Nah, kalau misalkan stuntingnya sudah teratasi, seperti tadi kan Ibu menyampaikan kalau di Kabupaten Kampar sendiri alhamdulillah sudah 14,5, targetnya dari nasional kan kurang 5%, kurang 0,5%. Kan istilahnya juga bismillah lah bisa gitu ya. Nah, setelah semoga itu stunting itu bisa dihilangkan, kemudian kan mereka sudah lahir, kemudian juga pendidikannya berarti harus diperhatikan. Nah, berbicara masalah pendidikan tadi ini, untuk pendidikan masalah anak yang usia denok-denok, yang masih kecil-kecil itu seperti apa program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar gitu Bu? Jadi kalau kondisi Kabupaten Kampar sendiri, kami memiliki 21 kecamatan dengan luas area hampir 11.000 km persegi. Kemudian kami memiliki 675 pendidikan anak usia dini. Jadi punya 675 PAUD yang terdiri dari ada kelompok bermain, ada TK-nya kurang lebih 675. Dari Kemendikbudristek Dikti, di mana dicanangkan adanya gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Itu pertama kali penandatanganan komitmen untuk gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dilakukan di bulan Juni tahun 2023, tepatnya di tanggal 6 Juni 2023. Kemudian di gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang dilakukan apa? Ada 3 area perubahan. Yang pertama, menghilangkan tes calitung. Jadi tidak ada kewajiban lagi harus baca tulis hitung pada saat anak PAUD, anak TK masuk ke SD. Kemudian 2 minggu pertama di SD harus menjadi masa menyenangkan. 2 minggu pertama di lingkungan sekolah kita, di masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS-nya 2 minggu pertama harus menyenangkan. Jadi anak-anak tidak lagi stres kalau misalnya harus pergi ke sekolah pagi-pagi. 2 minggu pertama harus menyenangkan. Kemudian ketiga, menanamkan fondasi mental pada anak-anak. Fondasi mental mulai dari menanamkan agama, budi pekerti, kemudian sosial budaya, kemudian kematangan emosi, kemampuan kognitif, sampai pemaknaan belajar yang positif. Itu juga harus ditanamkan. Nah, di Kampar sendiri kami sudah melakukan apa yang menjadi komitmen dari Bunda PAUD seluruh Indonesia dengan Kemendikbudristek, di mana kita memastikan 3 area perubahan itu bisa dijalankan di Kabupaten Kampar. Demikian.
Wah, programnya Jadi, kami punya ternyata namanya bagus. Gempur PAUD, Gerakan Menuju Perubahan PAUD. Wah. Itu yang kemarin dicanangkan langsung oleh Pak PJ, kemudian oleh saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Kampar di tanggal 18 Juli tahun 2023. Oh, itu diberi nama Gempur PAUD gitu ya? Iya, Gempur Programnya PAUD. itu Gempur Iya. PAUD. Jadi nanti harapannya Iya. dari anak-anak yang ada di PAUD itu yang Iya. tadinya kan terbebas Pokoknya stunting. anak-anak harus bahagia sekolah, tidak merasa terbebani. Kemudian lagi tidak boleh. Jadi anak SD itu, anak masuk SD itu tidak harus sudah bisa baca tulis hitung. Karena Ya. kemampuan baca tulis hitung sebenarnya menjadi kewajiban dari guru SD untuk mengajarkan, bukan kewajiban dari TK. Boleh diajarkan, tapi tidak wajib. Oh, seperti jadi, itu. Iya. Ya, Demikian, Mbak. jadi PAUD atau mungkin kalau zaman dulu itu ada istilah kayak TK seperti itu tuh. Jadi memang Iya. untuk Jadi bermain PAUD itu gitu ya. sebenarnya ada TK, iya. Jadi merdeka belajar, merdeka bermain. Itu yang dicanangkan oleh Ya. Teknik. Pantesan sih Iya. Mbak itu tadi pagi itu lewat sekolahan TK anak-anak itu, Iya. mereka itu belajarnya itu bermain terus gitu ya. Iya. Itu mungkin proses pembelajarannya itu lewat bermain seperti itu ya yang diharapkan atau seperti jadi apa kita, itu? kalau menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nggak seperti itu. Jadi kita ambil apel 1 misalnya, apel 1 ditambah apel 1 lagi jadi berapa? Jadi 2 apel yang kayak gitu. Jadi harus dengan bermain, iya. Mbak. Dengan alat peraga kayak gitu juga. Ya, sekarang ya, kalau kita lihat di angka yang ada, data statistik yang ada, banyak sekali kasus bullying, banyak sekali kasus-kasus yang anak-anak kita tidak tanamkan fondasi mental, anak-anak usia dini pun sudah melakukan misalnya sudah saling bully ke temannya. Kemudian lagi ternyata anak-anak kita pun 62% mengalami kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu artinya apa? Dari kata-kata, bisa dengan orang tua misalnya mengatakan kamu bodoh, atau temannya mengatakan kamu nggak enak nih diajak main. Itu termasuk kekerasan verbal, dan 62% anak kita adalah mengalami seperti itu. Jadi kalau kita menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana sambil bermain untuk belajar, diharapkan anak-anak tidak lagi tidak lagi mengalami kekerasan-kekerasan yang sebenarnya tidak wajar dan tidak boleh dilakukan oleh anak seusianya. Mungkin itu. Wih, ya. Programnya bagus banget ini apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu ya. Kemudian juga diterjemahkan oleh. Kami di Gempur PAUD banyak sekali programnya. Nggak hanya itu, nggak hanya kami datang kemudian melakukan penyuluhan, tapi kami juga mengajak seluruh. Jadi kita punya kemarin parenting, kelas parenting, melibatkan orang tua. Iya, orang tua dari anak-anak itu dilibatkan. Kita ajak mewarnai rame-rame. Ada sekitar 500 balita hadir, kemudian 500 anak usia dini hadir, didampingi oleh orang tua, mewarnai bersama. Kemudian juga ada kelas parenting, kita mendatangkan psikolog, kita mendatangkan ahli pendidikan, tenaga pendidikan untuk memberikan mengembangkan wawasan orang tua bagaimana cara mendidik anak yang benar, misalnya seperti itu, agar anak tidak merasa tidak mendapatkan kembali kekerasan verbal atau tidak merasa terbebani saat mereka harus pergi ke sekolah. Ini programnya ini luar biasa. Dan ini antusiasme dari warga sendiri seperti apa ini, Bu? Luar biasa, alhamdulillah. Di setiap kunjungan saya, yang selalu saya tekankan kepada tim bahwa kita turun, kita cari tempat yang paling terpelosok, kita cari tempat yang paling membutuhkan bantuan atau kepedulian kita. Ternyata sampai ke pelosok pun itu ramai dihadiri. Tidak hanya dihadiri anak-anak, berikut orang tuanya. Yang jelas orang tua jadi paham, jadi tahu, jadi bahwa anak-anak tidak boleh merasa stres pergi ke sekolah. Mereka jadi ngerti. Jadi berarti nggak boleh dipaksa ya. TK harus bisa baca tulis hitung. Jangan salah, mereka nggak boleh marah kalau pulang dari TK kemudian ditanya anaknya belajar apa, cuma belajar nyanyi misalnya, itu nggak boleh orang tua merasa keberatan, karena memang itu yang harusnya diajarkan. Jadi antusiasmenya sungguh luar biasa di setiap kunjungan kami. Karena Bunda PAUD tidak sendirian, Bunda PAUD bersama Himpunan Pendidik Anak Usia Dini
kemudian bersama Ikatan Guru TK juga, jadi bersama Himpodi, bersama GOV TKI, bersama IG TKI, bahkan karena saya dokter gigi, saya juga ngajak Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk kita turun rame-rame ke setiap PAUD yang kita kunjungi. Kita punya 675 PAUD, jadi itu tersebar di 31 kecamatan. Weh, luar biasa ini. Apalagi kan Ibu Yusi kan jaringannya banyak ya, teman-teman dokter gigi, terus teman-teman yang lain itu. Inilah yang perlu dicontoh ini ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai kewenangan, itu kan menggunakan kewenangan tersebut dengan untuk kemajuan dari masyarakat seperti itu ya Ibu Yusi ya. Iya. Ya. Iya. Mohon doa aja Mbak, biar apa ya? Biar kuat, biar bisa datang ke semua PAUD, karena kalau 675 itu mungkin saya baru datang, mungkin belum ada sepertiganya. Mudah-mudahan nanti bisa didatangin semua Mbak. Iya, kalau misalkan sehari satu saja itu kan butuh 2 tahun ya Bu ya. Iya Mbak. Iya. Kalau sehari itu 2 tahun. Iya. Ini semoga ini tapi kita bisa menggunakan media lain untuk menyebarluaskan ini. Jadi kami punya juga programnya Ballpoint. Ballpoint itu apa? Membuat buklet, membuat leaflet tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini. Juga kita pakai melek, pakai media elektronik, kita pakai sosial media, kita pakai fasilitas radio. Saya pernah waktu itu juga menyebarluaskan tentang gempur PAUD ini. Kemudian juga media elektronik lainnya seperti televisi. Jadi walaupun belum dikunjungi semua, paling tidak semua tahu bahwa gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu harus kita jalankan. Wih, luar biasa ini. Ini nama gempur PAUD sendiri adalah nama hanya untuk di Kabupaten Kampar sendiri atau di daerah lain juga? Iya, betul. Iya, betul Mbak. Jadi gempur PAUD ini real murni adalah dengan saya sebagai inisiator, tentu dibantu oleh teman-teman di tim, di forum Bunda PAUD. Ada sekretaris forum PAUD juga. Waktu itu kita diskusi apa yang diberi nama apa ya kegiatan ini. Itulah kita membuat nama gerakan menuju perubahan PAUD, yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Tapi ini produk asli dari Bunda PAUD Kabupaten Kampar. Kami menginginkan mudah-mudahan ini bisa ditiru di ATM, diadopsi, ditiru, dimodifikasi oleh Bunda-Bunda PAUD lainnya di daerah lain. Semoga dapat menginspirasi, saya sebagai inisiatornya bisa menginspirasi daerah lain di Indonesia. Oke. Berarti ya kalau seperti itu kan nanti kalau istilahnya di tingkat provinsi maupun juga tingkat nasional kan mereka ternyata di Kabupaten Kampar itu program yang dilakukan seperti ini. Wah, kayaknya cocok juga ini ya kalau diaplikasikan di daerah saya. Mungkin seperti itu ya. Oh iya, betul Mbak. Ada beberapa yang bisa mungkin diaplikasikan atau bahkan mungkin bisa dibuat lebih bagus kan? Di ATM tadi kan, habis tunggu dimodifikasi tentu bisa lebih bagus lagi. Berharapnya seperti itu. Kalau berbicara masalah sokongan ini, sokongan dari pemerintah istilahnya tingkat provinsi maupun nasional seperti apa ini yang sudah dilakukan, gerakan yang sudah dilakukan oleh Ibu Yusi itu tadi? Kalau dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kampar, jelas mensupport penuh, mendukung penuh kegiatan ini. Di mana kami dari forum Bunda PAUD, jadi Bunda PAUD memiliki forum sendiri, kemudian di forum Bunda PAUD kita berkolaborasi dengan yang tadi saya sampaikan, ada Himpodi, ada IGTKI, ada GOV TKI. Itu adalah gabungan-gabungan organisasi yang ada baik di level kabupaten maupun di level provinsi. Jadi jelas dukungan dari pemerintah daerah sangat penuh mensupport ini. Dukungan dari pemerintah pusat apa? Alhamdulillah keberadaan dari gempur PAUD ini diakui dan bahkan kami dapat meraih Wiyata Dharma Madya untuk apresiasi Bunda PAUD nasional. Dan alhamdulillahnya untuk kriteria kabupaten kota non tertinggal, Kabupaten Kampar mendapat nominasi pertamanya dan mendapat penghargaan langsung ya waktu itu diserahkan oleh Ibu Wakil Presiden, dan kegiatan ini dihadiri langsung juga oleh Ibu Presiden, oleh Ibu Iriana Jokowi. Demikian. Ini saya jadi pengen tahu apa tadi nama penghargaan? Wiyata Dharma Madya. Itu karena keberhasilan jadi dari Madya ini kriterianya untuk yang
melakukan kegiatan PAUD secara konsisten. Jadi ada pratama, ada madya, ada utama. Jadi ada perunggu, ada perak, ada emas. Nah, ibaratnya begitu. Dan kami dapat yang peraknya. Karena dianggap sudah konsisten melakukan kegiatan ini dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun. Berarti apresiasi dari pemerintah pusat ini juga sudah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kampar seperti itu ya dalam hal ini. Ibu Yusi. Dan itu cukup surprise karena sebenarnya gerakan ini masih baru kami lakukan. Mungkin karena pertimbangan atau penilaian banyaknya program yang kami lakukan, kami dapat mendapatkan kriteria untuk madya, untuk apresiasi Bunda PAUD nasional ini. Itu mereka memberikan apresiasi karena program-program yang dicetuskan dalam hal ini. Kalau misalkan Simbah bilang dicetuskan oleh ibu dan kawan dan tim gitu ya. Iya, alhamdulillah demikian, Mbak. Luar biasa ini. Ini ibaratnya Simbah itu kalau misal terbayang-bayang Ibu Yusi itu dulu waktu kuliah itu berarti pinter gitu kan, kuliahnya juga rajin. Ini orangnya itu visioner gitu ya. Ternyata mempunyai program-program yang berkaitan dengan kepentingan ibu-ibu terutama ini ya kan, penggerak PKK kan ibu-ibu ya. Ini ternyata juga ngerti banget, tahu banget gitulah gitu kalau orang bilang ya. Ini Bu Yusi, kalau tadi kan Ibu Yusi berbicara masalah data sekitar ada 675 PAUD, kemudian juga itu kurang lebihnya dari kalau jumlah siswanya kurang lebihnya seperti apa ya, berapa gitu ya? Kalau di sebenarnya total semua PAUD kita ada sekitar 800, Mbak. Jadi ada sekitar 850-an, 825 tepatnya. Tetapi yang memiliki izin operasional itu yang baru 675. 675 seperti disampaikan tadi, tersebar di 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Kemudian lagi, kalau sampai kondisi mungkin belum akhir tahun ya waktu itu, tenaga pendidiknya kita punya 2.205 untuk tenaga pendidik yang non ASN, yang ASN-nya kita punya 145 untuk jenjang PAUD. Jadi jenjang PAUD dengan jumlah satuan pendidikan 675, jumlah gurunya kurang lebih 2.350. Mungkin kalau murid lebih dari itu lagi ya. Kalau kita bilang satu PAUD aja bisa gitu sekitar 20, mungkin sudah dikalikan 20 saja berarti gitu ya. Wow, banyak banget. Ini terus kalau di PAUD kayak gitu, kalau untuk pengentasan ini balik lagi ke kalau kita balik lagi ke program pengentasan stunting itu tadi, Bu. Kalau di PAUD sendiri, halo? Iya. Halo Ibu. Halo, iya. Halo. Halo. Oh ya, nanti kita akan mencoba untuk terhubung lagi dengan Ibu Dr. Kiki Yusi Prastiningsih MM. Beliau ini merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar dan beliau ini merupakan PJ dari Bupati Kampar, Ibu PJ dari Bupati Kampar seperti itu ya. Ternyata pengetahuannya luar biasa itu, tahu sana, tahu sini, tahu situ, atas bawah semuanya tahu ini ya. Program-program yang diberikan kepada masyarakat itu tahu. Nah, Ibu. Ini kembali lagi ke program juga stunting di Kabupaten Kampar ini. Nah, kalau program untuk pengentasan stunting di Kabupaten Kampar untuk yang anak PAUD itu mungkin ada juga program yang diterapkan kepada anak-anak di PAUD itu seperti apa? Jadi kita masih baru mulai dengan Diktikora yang memiliki pendidikan PAUD sendiri.
ada bidang PAUD-nya, mengadakan pelatihan untuk guru-gurunya. Jadi yang pertama kita lakukan untuk guru PAUD. Jadi kita beri pelatihan bagaimana tentang stunting ini, tapi di guru PAUD-nya dulu. Gitu. Guru PAUD ini diharapkan, dan baru kurang lebih 2-3 hari lalu juga diadakan pelatihan lagi tentang PAUD ini, tentang guru PAUD ini untuk percepatan penurunan stunting. Jadi diadakan pelatihan, di situ mendatangkan psikolog anak juga untuk memberikan pelatihan tentang itu. Nah, ini saya potong ini Ibu Yusi. Jadi calon pelatih percepatan penurunan stunting. Nah, ini saya potong sedikit Bu Yusi. Ini kalau zaman dahulu itu pas anak saya sekolah itu, gitu kan, kalau tidak salah itu setiap seminggu sekali atau 2 kali itu ada program pemberian makanan yang lebih bergizi daripada yang dikonsumsi setiap hari di rumah. Karena mohon maaf ini ya, zaman dulu itu waktu Simbah punya anak kecil ini kan kondisi perekonomian Simbah juga masih kayak kapal oleng seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan program seperti itu apakah juga diterapkan untuk di PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Kampar gitu, Ibu Yusi? Iya, jadi kalau di PAUD sebenarnya sekarang kita masih fokus pada anak-anak yang memang sudah ditemukan dan mengalami stunting. Jadi sebenarnya kita fokusnya untuk pengentasan yang stuntingnya ini dulu. Kalau untuk seluruh anak PAUD-nya itu hanya secara berkala dan tidak menjadi program yang rutin dilakukan. Tetapi yang rutin dilakukan, pemberian PMT-nya kita fokus pada anak yang gizi buruk, stunting, kemudian yang gizi kurang. Gizi kurang juga kita fokus untuk kita berikan makanan tambahan. Karena kalau gizi kurang kita nggak perbaiki, dikhawatirkan dia akan turun ke buruk dan menjadi stunting. Itu sebenarnya Mbak. Jadi kalau untuk yang anak PAUD itu memang ada, tetapi hanya secara berkala dan itu tidak rutin dilakukan. Tapi kalau untuk anak-anak yang mengalami stunting, minimal 90 hari. Jadi 90 hari full kita berikan makanan tambahan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang juga program pemberian makanan tambahannya ini berdasarkan rekom pakar. Jadi berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis anak, dari ahli gizi untuk pemberian makanan bergizinya seperti apa. Jadi anak satu dengan anak yang lain berbeda kebutuhannya, tidak disamaratakan. Itu yang sedang kami lakukan di Kabupaten Kampar. Oh, jadi ini programnya terpisah ya Ibu ya, maksud jika terpisah itu kalau PMT pemberian makanan tambahan tadi itu di luar di PAUD itu tadi ya. Iya, juga PAUD. Jadi secara grade-gradean dipilah-pilih gitu ya. Iya, berkolaborasi dengan TPS langsung, tim percepatan penurunan stunting. Sedangkan kalau PAUD kita berkoordinasinya dengan Diktikpora. Gitu. Kalau saya itu jadi ingat ini anaknya Simbah dulu itu kalau tidak salah kalau nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu mendapatkan makanan tambahan di sekolahan gitu. Iya. Yang jelas mumpung ini juga di radio didengarkan oleh seluruhnya, jangan biasakan anak kita, anak balita kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti misalnya biskuit kemasan atau misalnya seperti susu-susu kemasan, karena itu sama saja mengajarkan anak kita dari kecil mengenal gula. Mengenal gitu gula. Ya? Jadi itu nggak boleh ya? Iya, bibit-bibit diabetesnya. Jadi kalau Indonesia sendiri, kalau tidak salah saya jadi ranking 2 untuk penderita diabetes di ASEAN, karena dari kecil kita sudah dibiasakan gula. Padahal kalau Mbak perhatikan dimakan kemasan makanan apapun, tidak pernah ditemukan misalnya gula mengandung AKG, mengandung angka kecukupan gizi sekian, itu nggak ada. Karena gula mengandung gizi. Gula adalah produk pabrikan yang hanya untuk memberikan tambahan rasa. Dia tidak mengandung kecukupan gizi. Jadi kalau kita baca kemasan, misalnya biskuit kita lihat kan, ada angka proteinnya, mengandung protein AKG-nya 20%, misalnya seperti itu. Tapi kalau gula, nggak ada AKG-nya, angka kecukupan gizinya. Itulah kenapa pemberian makanan tambahan juga sebaiknya benar-benar diperhatikan. PMT tidak hanya kita mau cari gampang, kita cari biskuit kemasan, untuk kemudian kita berikan kepada balita, tetapi PMT ini juga harus diperhatikan. Justru kalau PMT memanfaatkan makanan lokal yang ada di sekitar kita, memberikan tambahan gizi yang lebih daripada makanan kemasan
yang kita beli secara mudah. Gitu, oh gitu ya. Oh ini saya sangat sepakat sekali seperti yang disampaikan Ibu itu tadi. Maksudnya kan juga produk-produk lokal kan jadi terangkat ini ya. Ini nanti mungkin dari anggota-anggota PKK juga, weh ayo bikin makanan yang kayak gini. Wah semuanya berkolaborasi ya. Bikin arem-arem, isi ayam wortel. Wah ini kesukaan si Mbak ini arem-arem ini. Itu Mbak, daripada kita beli makanan kemasan, biskuit, misalnya seperti itu. Wah, luar biasa. Wawasan, gagasan yang dimiliki oleh Ibu yang cantik ini memang luar biasa ini. Alhamdulillah. Ini Ibu, mohon izin ini kebetulan kan hari ini merupakan hari launching yang pertama ini bagi HP Pro Radionet Indonesia. Nah ini kita pengen ada ucapan spesial dari Ibu berkaitan dengan launching yang pertama HP Pro Radionet Indonesia ini, dan mungkin juga harapan dari Ibu seperti apa gitu Bu, biar saya semakin semangat. Iya. Saya sebagai PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar, juga Budak PAUD Kabupaten Kampar, mengucapkan selamat atas launchingnya Radio HP Pro untuk Indonesia. Diharapkan tentu HP Pro ini dapat lebih menyuarakan pengetahuan, wawasan untuk menambah ilmu dari semua pendengarnya. Jadi diharapkan siaran-siaran yang disiarkan tentu yang bisa menambah wawasan kita, bermanfaat. Mudah-mudahan karena ini hari launchingnya, saya merasa tersanjung juga dipilih sebagai pembicara di hari pertama launchingnya HP Pro Indonesia. Iya, terima kasih. Ini kita juga kalau misalkan dari Kabupaten Kampar ada program-program yang ingin disampaikan, itu nanti bisa lewat kami juga. Kita ikut senang sekali untuk bisa menyampaikan hal-hal kebaikan. Mohon dukungan juga agar kami juga bisa menjalankan program-program kami yang kalau program akan lebih didengar kalau kita menggunakan media elektronik yang bisa disebarluaskan. Tentu kolaborasi dan koordinasi di antara kita harus terus seiring sejalan dan tentu menambah silaturahmi kita juga. Amin. Betul, saya sangat setuju sekali dengan Ibu ini. Saya itu merasa tersanjung sekali dari tadi ngobrol sama Ibu itu. Udah cantik, pinter. Terima kasih loh ya Ibu ya. Iya Mbak. Ini luar biasa. Anda juga sehat-sehat Mbak. Jadi kapan mau cabut gigi biar saya cabut satu gratis satu. Aduh jangan ini ini aja giginya palsu. Nanti si Mbak nggak bisa makan apem, nggak bisa makan yang lain. Buy one get one. Bisa aja. Ya, terima kasih waktunya ya Ibu ya. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.